Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang makhluk gaib ini akan turun di tanah Jawa. Kisah ini diawali dengan munculnya sosok ulama dari Persia yang datang ke Pulau Jawa. Dia adalah Syekh Syubakir yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Syekh Syubakir kemudian bertemu dengan Sabdo Palon, lalu keduanya beradu kesaktian dan akhirnya membuat sebuah perjanjian. Kisah dari tanah Jawa ini konon tertera dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikutnya. Dikisahkan, konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong atau dahyang gaib tanah Jawa dengan Syekh Syubakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Tatar Jawa. Tanah Jawa pada masa itu terkenal sangat angker dan masih hutan belantara, sehingga pengaruh mistis di tanah Jawa begitu kuat karena banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa. Hal tersebut dikisahkan dalam kitab Musarar. Kedatangan Syekh Syubakir ke tanah Jawa atas perintah Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad I. Kala itu Sultan Muhammad I bermimpi mendapatkan perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lainnya, asal jumlahnya tetap 9. Sultan Muhammad I memerintah seseorang yang terkenal alim, seorang ahli ekologi lingkungan dan juga ahli bahasa yang dapat memahami berbagai macam bahasa, termasuk bahasa jin. Dia juga seorang ahli ruqyah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah Jawa. Dialah Syekh Syubakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama negara Iran. Syekh Syubakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Konon Syekh Syubakir membawa batu hitam dari Arab yang telah diraja. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasangkan di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar di Magelang. Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Akibat dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut, menimbulkan gejolak yang sangat luar biasa. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Bahkan sebagian ada yang mati akibat hawa panas. Kegegeran di dunia gaib ini pun mengusik Ki Semar Badrayana alias Sabdo Palon, sang dahyang tanah Jawa yang sudah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar. Sabdo Palon keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut itu. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Syubakir. Sabdo Palon pun menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut kepada Syekh Syubakir. Lalu Syekh Syubakir mengatakan, menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka pun segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Syekh Syubakir ternyata bukan orang sembarangan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Syubakir. Sabdo Palon mempersilahkan Syekh Syubakir untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, namun dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi,
maka Sabdo Palon pun mengancam akan membuat goro-goro di masa yang akan datang. Syekh Subakir pun menyetujuinya. Berikut ini isi perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Yang pertama, jangan ada pemaksaan agama atau kepercayaan. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau tempat ibadah, buatlah yang bangunannya nampak gaya Hindu Jawa, walaupun isi di dalamnya Islam. Yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka rajanya harus campuran Hindu dan Islam. Yang keempat, jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa. Padi biar tetap di sawah, kurma biar tetap di padang pasir. Hati-hati jika orang Jawa hilang kepribadiannya dan budi pekertinya. Jika hilang, maka dia akan datang membuat goro-goro. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir dan tetap menghormati. Namun suatu saat kelak, karena perkembangan zaman, maka itu bukan kuasanya lagi. Ramalan Sabdo Palon Nagi Janji ini pun berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai paramal ulu sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabdo Palon sendiri adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Hindu Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon, dia mengemban tugas yang sangat berat sebagai punokawan abdi kinasi Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa dia hidup pada masa Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Pujangga Keraton Solo Ronggo Warsito. Salah satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa, terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagi Janji. Sabdo Palon menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalannya yang berbunyi, Pepestene Nusa tekan janji, yen wus janggap 500 warso, kepetung zaman Islame, musnah bali mareng ingsun, gami budi mandek sawiji. Yang artinya, takdir Nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku. Agama budi berdiri menjadi satu.